Bab 61. Nama keluarga. Sisi tidak bisa menahan untuk memegang dahinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Wajah Amelia pun berubah menjadi hitam. PT Citra Adidaya hanya sebuah perusahaan yang bernilai 200 miliar. Dia membelinya hanya karena merasa bosan saja. Kata-kata itu seperti sebuah tamparan yang keras pada Amelia. Damar tidak mungkin berbohong pada mereka saat ini. Mereka dapat melihat dari ekspresinya. Selama ini, mereka selalu datang ke sini untuk membuat keributan dan Damar tidak peduli sama sekali. Jika dia benar-benar peduli dengan perusahaan ini, dia tidak akan mengabaikannya sama sekali. Semakin mereka memikirkannya, mereka semakin menyesal. Kenapa mereka begitu bodoh? Jika selama 3 tahun ini mereka memperlakukannya dengan baik, jika mereka tidak memperlakukannya dengan buruk saat Sisi bercerai dengannya, Damar mungkin akan memberi mereka perusahaan ini dengan baik hati. Mereka bisa menjadi kaya dalam semalam dan menjadi salah satu keluarga yang terkaya di kota JC. Tetapi sayangnya, mereka tidak punya kesempatan lagi. Sekarang mereka tidak dapat apa-apa, hanya rumah itu yang tersisa. Mereka bahkan tidak akan mendapat sumber uang dari Damar lagi. Damar sudah tidak akan memberi mereka hasil gajinya setiap bulan. Sisi dan ibunya tidak pernah bekerja lagi sekian lama. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Nessa di sebelahnya juga terus menghela napas. Dia merasa telah kehilangan salah satu peluang terbesar dalam hidupnya. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang berada di tingkat atas. Amelia menatap Damar dengan kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin membuatnya menyesal. Aku pasti akan membuatnya menyesal." Yosua melihat pada mereka dan bertanya, "Apakah Anda akan tetap menuntutnya?" "Iya, aku akan menuntutnya." Mata Amelia penuh dengan kebencian. Orang yang telah dimarahi olehnya selama 3 tahun itu bisa hidup lebih baik dari mereka. Mana mungkin dia menerima begitu saja? Wanita itu mencibir. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh ya, sepertinya di rumah masih ada beberapa barangnya Damar. Ketika kami pindah ke rumah baru, kita menaruhnya di rumah Nessa. Saat Sisi dan Damar bercerai pun, kita juga tidak membuangnya." Nessa mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Maksudmu baju rusak yang berwarna hitam itu?" "Oh ya, dan juga 2 tongkat yang terbungkus dengan kain, 1 panjang dan 1 pendek." Damar berjalan keluar dari ruang rapat. Dia sudah tidak peduli dengan mereka. Dia akan meninggalkan kota JC secepat mungkin. Dan dia tidak akan bertemu dengan Sisi dan ibunya lagi. Bahkan jika dia kembali ke kota JC, Sisi dan ibunya juga tidak akan bisa menemukannya. Damar pergi ke departemen personalia dan mengingatkan Stephen beberapa hal. Dia memberitahu Stephen bahwa dia akan pergi untuk sekian lama dan Stephen bisa tinggal di villa dengan tenang. Dan juga, dia mengingatkan Stephen jangan pernah tertipu oleh mantan istrinya. Mantan istrinya Stephen jauh lebih menyeramkan daripada Sisi dan ibunya. Bagaimanapun, Stephen bukanlah orang seperti Damar. Dia masih terlalu jujur. Tentu saja, sikapnya Stephen telah berubah secara perlahan-lahan. Karena jabatannya yang tinggi ini, dia dapat bertemu orang yang berbeda dan belajar cara menghadapinya. Damar masih ragu tentang Stephen menjadi seorang Zero. Dia butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Karena usia Stephen adalah masalah besar. Setelah berbicara dengan Stephen, Damar pamit dan berjalan keluar dari PT Citra Adidaya. Pria itu mengeluarkan ponselnya, dia menemukan nomor telepon Bari dan meneleponnya. "Halo, Paman Bari." "Damar," Bari berkata sambil tersenyum, "ada apa?" "Masalah di sini sudah selesai. Aku sudah memastikannya, Wendy benar-benar aman sekarang. Jadi aku berencana untuk mengundurkan diri," kata Damar sambil tersenyum. "Heh, sayang sekali," Bari menghela napas. "Kamu telah membantuku 2 kali. Kamu telah menyelamatkan hidupku, dan melindungi keselamatan putriku. Mungkin industri dan kekuatanku sekarang masih tidak dapat membantumu, tapi aku tetap berjanji padamu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, aku pasti akan membantumu dengan sepenuh hati," kata Bari dengan serius. Damar sedikit terharu dengan kata-katanya itu, "Tidak usah berjanji juga tidak apa, Paman Bari. Selama 3 tahun terakhir, tidak banyak orang yang bisa membuatnya terharu. Stephen adalah salah satu dari orang itu,
dan sekarang Bari juga termasuk dari orang-orang itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, Wendy sudah pergi ke kota LH. Kamu bisa memberitahunya tentang pengunduran dirimu secara langsung, kata Bari. Damar mengangguk dan berkata, oke, tidak masalah. Setelah menutup telepon, Damar menghela napas lega. Dia memesan tiket secara daring, lalu pergi ke mall untuk membeli pakaian yang lebih bagus dan memakainya. Kemudian, dia kembali ke rumah dan mengemasi barang-barangnya. Dia membawa tas ransel dan menuju ke bandara. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia kenakan, tetapi dia akan bertemu orang tuanya kali ini. Jika dia berpakaian lebih baik, orang tuanya pasti akan lebih tenang juga. Ketika dia tiba di bandara, sudah pukul 1 siang. Dia mengambil tiket di bandara, dan melalui pemeriksaan keamanan. Dia menemukan tempat makan di dalam bandara, dan mulai makan sambil menunggu pelepasan pesawat. Dari kota JC ke kota LH butuh waktu sekitar 2 jam baru sampai. Tiket pesawat yang Damar beli adalah tiket kelas atas. Pada pukul 3 sore, dia naik pesawat dan menemukan tempatnya dengan lancar. Tidak lama kemudian, orang di dalam pesawat semakin banyak. Pada saat ini, Damar dapat mendengar suara seorang pria. Tante cantik, hati-hati. Si cantik, biarkan aku membantumu meletakkan kopermu. Mendengar kata, si cantik, Damar penasaran dan langsung menoleh ke arah itu. Dia melihat ada seorang pria muda dengan rambut kuning. Pria muda itu berpakaian seperti pria tampan di Korea. Dia sedang membantu kedua wanita itu menaruh barang bawaan mereka. Tatapan Damar secara alami jatuh pada kedua wanita itu. Ketika dia melihat ke arah para wanita itu, kedua wanita itu juga menyadarinya. Kedua wanita itu tercengang sebentar, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Ternyata kamu, teriak mereka dengan senang. Salah satu wanita itu adalah seorang wanita muda yang cantik, dan satunya lagi adalah seorang gadis muda dengan rambut pendek. Mereka adalah Rima Tanjaya dan Lisa Tanjaya, orang yang pernah diselamatkan Damar di Glory Gold. Damar tidak menyangka dia akan bertemu dengan mereka di pesawat. Kebetulan sekali, kata Damar. Rima berkata dengan senyuman di wajahnya, ya, memang kebetulan. Aku telah menunggumu mengabariku untuk ketemuan lagi, tetapi kamu belum pernah menghubungiku. Apakah kamu akan pergi ke kota LH juga? Damar mengangguk dan berkata, iya. Aku cukup hafal dengan kota LH, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Setelah tiba di kota LH, aku akan mentraktirmu makan. Kata Rima. Lisa di sebelahnya juga menantikannya. Damar menyentuh hidungnya. Dia berpikir sebentar, lalu mengangguk dan berkata, oke. Pria muda di sebelahnya mengerutkan kening, lalu menatap Damar dan berkata, tolong minggir, tempat dudukku di dekat jendela. Damar menatapnya dan berinisiatif memberi jalan untuknya. Tempat duduk Rima dan Lisa kebetulan berada di sebelah Damar. Setelah duduk, mereka mulai mengobrol. Pria muda di sebelahnya ingin berkata sesuatu, tetapi dia tidak ada kesempatan sama sekali. Dan itu membuatnya merasa sedikit kesal. Selama mereka mengobrol, pesawat mulai meluncur perlahan dan siap lepas landas. Pada saat ini, pria muda yang duduk di sebelah Damar menyentuh lengannya dan berkata, hei, kawan. Iya, Damar menoleh dan bertanya, ada apa? Nanti setelah penerbangan, mari kita tukar tempat duduk, kata pria muda itu sambil tersenyum. Tidak perlu, itu terlalu merepotkan, Damar menggelengkan kepalanya dan berkata. Pria muda itu mengerutkan kening lagi dan berkata, kawanku, kamu seharusnya tahu aturan. Aku yang bertemu dengan kedua wanita itu duluan. Kamu mengobrol dengan mereka dengan bahagia, dan itu membuatku sedikit tidak senang. Memangnya itu urusanku. Damar mengutuk dalam hatinya. Dia menatap pria muda itu dan berkata, memang kenapa? Mereka bukan barang milikmu juga. Jika kamu pergi ke kota LH, lebih baik harus mengenali orang-orang dari kota LH dulu, kata pria muda itu. Sekarang sudah zaman teknologi, kamu dapat menemukan informasiku di internet, pria muda itu mengancam. Damar menatapnya dengan heran, lalu mengangkat bahu dan berkata, maaf, aku tidak mengenal Anda sama sekali. Wajah pria muda itu penuh dengan rasa kesal, dan dia berkata, oke, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku adalah anggota dari keluarga Purnomo. Bersambung. 62. Pedang milik Damar. Aku adalah Purnomo yang arogan.
Ujung bibirnya terkekeh. Dia seorang pria tetapi wajahnya masih terpoles oleh riasan, dan ini membuat Damar cukup muak melihatnya. Dari senyumnya dia kelihatan percaya diri sekali akan hal itu, tetapi di mata Damar, kearoganannya itu terlalu berlebihan, malah yang ada jatuhnya jadi menjengkelkan. Dia berbicara lagi, sepertinya kamu harus mendengar nama lengkapku, namaku adalah Tandi Purnomo. Damar menggaruk kepalanya, lalu menatapnya dan berkata, aku tidak pernah mendengarnya. Kamu, Tandi dibuatnya kaget, namun kemudian dia tersenyum tipis, kamu bisa cari namaku di internet setelah turun dari pesawat. Malas, tidak tertarik. Damar melambaikan tangannya dan menolak mentah-mentah orang ini. Berada di sampingnya, ekspresi dari seorang ibu, yaitu Rima Tanjaya, dan juga anak perempuannya, yaitu Lisa Tanjaya langsung menengok ketika mendengar nama itu. Wajah Lisa terlihat berbinar, tapi dia berusaha untuk tidak peduli. Damar pun tidak mau mengobrol lagi dengannya. Namun ketika Tandi melihat Damar yang seperti itu, dia justru tidak marah. Dia menatap ke arah Damar dan berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau cari namaku di internet, aku mau perkenalan diri secara langsung saja kalau begitu. Di internet, aku ini bisa dibilang artis yang lumayan terkenal, di kota LH, banyak sekali orang kaya dan berkuasa yang berteman denganku. Contohnya ada Diska Tandialo dari keluarga Tandialo, terus ada Rizky Sitara dari keluarga Sitara, dan juga ada Andri Raharjo dari keluarga Raharjo. Kamu pastinya kenal, kan, dengan mereka. Damar cukup kaget karena dia bisa tahu nama-nama orang itu. Kalau Diska Tandialo sudah tidak perlu ditanya lagi, Rizky Sitara adalah kakak tertua dari Gladys Sitara, yang 1 tahun lebih tua dari Damar dan lainnya. Pria ini adalah seorang pelatih gulat, dan juga kakak iparnya. Kalau ada pria yang coba-coba mendekati adik perempuannya, bisa-bisa dihabisi olehnya. Awalnya Damar dan Rizky sangat dekat, tetapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Namun setelah kejadian yang terjadi dengan sepupunya, Damar hampir saja dikupas habis oleh Rizky. Tapi tentu saja, Damar tetap memiliki kesan yang baik terhadap Rizky. Lalu, kalau Andri Raharjo, dia berasal dari keluarga yang sama dengan Sisi. Tapi garis keturunan mereka yang berbeda, Andri merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Raharjo dan pewaris utama dari kerajaan bisnis besar keluarga Raharjo. Mereka berdua sudah saling bertemu beberapa kali, tetapi Andri adalah orang yang sangat arogan dan karena hal itu dia selalu menganggap rendah Damar. Melihat wajah terkejut Damar, Tandi mulai menunjukkan wajah puasnya dan berbisik, jadi kamu sekarang sudah paham, kan? Berikan aku tempat, dan 2 wanita cantik ini juga sudah mengetahui siapa aku, jadi jangan macam-macam denganku. Damar berkata dalam hati, mereka ini cukup hebat, tapi, kehebatan mereka tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Terlebih walaupun kamu juga sangat hebat, kamu tetap saja tidak ada hubungannya denganku. Ketika turun dari pesawat pun, semua kembali ke rumah masing-masing, juga tidak akan saling mengenal satu sama lain. PVTT. Lisa yang berada di sebelahnya terlihat tertawa saat mendengarnya. Membuat wajah Tandi seketika memucat. Dia menggertakkan giginya dan dengan mata melotot berkata, hei bocah, kamu masih punya nyali. Damar tak mau lagi sibuk memedulikan pria ini. Setelah pesawat terbang dengan mulus, dia memejamkan matanya dan perlahan tidur. Barang-barang Damar berada di rumah Nessa di kota JC. Ayah Nessa menyeret keluar tas yang besar, yang jelas terlihat pasti ada banyak barang di dalamnya. Ketika kamu pindahan rumah, semua barang yang tersisa di rumah kita ada di sini, ujarnya. Amelia dan Sisi mengangguk dan mereka bersama mulai mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Di dalamnya kebanyakan adalah beberapa pernak-pernik, segala apapun ada di dalamnya. Barang-barang ini semuanya adalah milik ayahku. Sisi mulai mengingat lagi ayahnya, dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan memerah dia berkata, saat itu dokter bilang, kalau saja ayah hampir telat membawa Damar ke rumah sakit, mungkin nyawanya bisa-bisa tidak tertolong lagi. Dia ini orang yang tidak tahu diri, sekalinya punya uang dia pasti lupa dengan kita, Lalu Amelia dengan emosi berkata, dia itu tidak berpikir apa. Memangnya siapa yang menyelamatkan nyawanya? Dia tidak pernah memikirkan masalahnya sendiri, malah di dalam lubuk hatinya dia merasa Damar memang orang yang tidak tahu diri. Setelah tidak lama membongkar-bongkar barang,
Nessa tiba-tiba berkata, bukannya benda-benda ini ya. Di dalamnya mereka menemukan sebuah tas hitam yang unik, ada dua kancing di bagian atas tas itu, yang satu panjang dan yang lainnya pendek, lalu terbungkus dengan kain. Nessa mengambilnya dan dia mulai membuka kainnya perlahan-lahan, dan sesuatu yang ada di dalamnya pun mulai terlihat, ekspresi penasaran terlihat jelas di wajah mereka. Ini, sepertinya dua bilah pedang, ujar Sisi sambil menelan ludah. Mereka sebelumnya tak pernah peduli dengan barang-barang milik Damar. Jika bukan karena kekayaan mendadak Damar yang memulihkan ingatannya, mereka tak akan pernah berpikir untuk membongkar barang-barang ini. Nessa mengambil sebilah pedang yang pendek, walaupun bentuknya pendek, tapi dia hanya menerka saja mungkin panjang pedang ini hampir sekitar 80 cm. Dia segera mengambil pedang itu dan mengeluarkannya dari sarungnya. Zeng, pedang itu sudah 3 tahun lamanya tidak pernah dikeluarkan, dan terlihatlah ujung pedangnya yang tajam itu. Lumayan berat. Nessa mengeluarkan pedang itu secara langsung dan ternyata pedangnya cukup berat. Lalu dia segera meletakkan pedang itu di atas meja teh. Krak, lalu saat pedang itu diletakkan di atas meja teh, seketika semua orang tercengang. Bahkan saat itu Nessa tak menggunakan tenaganya untuk menyimpan pedang itu, tetapi pedang ini sesaat setelah ditaruh di atas meja, suaranya seakan menekan seluruh bagian meja. Wah, tajam sekali. Semua orang pun takjub dibuatnya. Kok bisa ya Damar punya barang-barang seperti ini? Dia itu sebenarnya orang macam apa sih? Ujar Sisi sambil menelan ludah. Sayang, Amelia dengan mata berbinar berkata, ini pasti bisa dijual dengan harga mahal. Nessa yang di sebelahnya pun mengerutkan dahinya berkata, kok Damar bisa ya tidak kepikiran bawa pergi barang ini, apa dia lupa mungkin ya? Sebenarnya bukan karena Damar melupakannya, tetapi dia sebenarnya malah tak tahu kalau ternyata senjatanya berada di rumah keluarga Raharjo. Dia sendiri selalu mengira bahwa senjatanya itu mungkin sudah hilang. Seluruh senjata Zero ini dibuat secara khusus, tetapi kedua pedang milik Damar ini merupakan kedua pedang yang paling tajam di dunia. Bahkan jika ingin menjualnya ke seluruh dunia, ini merupakan keberadaan yang tak ternilai harganya. Saat Damar sedang terluka dan setelah diselamatkan oleh ayah Sisi dengan diantarnya ke rumah sakit, seluruh barang miliknya diambil oleh ayah Sisi, dan setelah itu ayah Sisi tak pernah membahasnya lagi. Sedangkan kotak besi itu, Damar dengan mati-matian berusaha menggenggamnya di tangannya. Bahkan setelah dia tersadar dari koma, dokter pun tidak bisa melepaskan kotak besi itu dari tangannya sampai Damar tersadar. Sehingga di dalam ingatannya, dia mengetahui kotak besi itu. Tetapi untuk barang lainnya, dia mengira telah hilang dalam perkelahian. Ini masih ada sebuah baju hitam, tapi kelihatannya seperti compang camping begitu, dan bagian atas bajunya dipenuhi darah yang sudah mengering. Sisi kembali melihat baju hitam itu yang dipenuhi dengan robekan. Itu adalah baju yang sering dikenakan Damar saat berkelahi. Robekan-robekan yang ada di baju itu seolah membuktikan seberapa parah luka yang diterima Damar pada saat itu. Damar itu, dia sebenarnya orang macam apa sih? Nessa menatap ke arah Amelia dan Sisi lalu berkata, Kak Sisi, Tante, bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Damar benar-benar tidak mengetahui jika keluarga Sisi sedang meneliti barang-barangnya yang tertinggal di rumah itu, dan perlahan dia mulai tertidur di pesawat. Di sepanjang perjalanan, selain dari awal kejadian kecil itu, semuanya berjalan lancar tidak terjadi hal apapun. Entah sudah berapa lama, Tandi yang berada di sebelahnya semakin lama semakin emosi dan sesak saat memikirkan perlakuan Damar kepadanya barusan. Dia memegang Damar dan membangunkannya, membuat Damar pun seketika terbangun. Damar mengerutkan dahinya lalu berkata, ada masalah. Hei, bocah, jarang sekali ada orang yang berani bersikap tidak sopan denganku, tetapi apa yang kamu katakan barusan, benar-benar bikin aku kesal, ujar Tandi dengan wajah kesalnya. Karena dia sangat emosi, sampai-sampai alas bedak tebal di wajahnya pun terlihat mulai luntur. Damar yang kesal melihat pria konyol seperti ini pun mengerutkan dahinya dan berkata, ya, terus. Apa kamu berani kasih nomor kontakmu padaku? Tanya Tandi sambil mencibir. Sudah gila. Damar menatapnya sekilas, dan kembali menutup matanya. Napas Tandi sudah tak beraturan, tetapi karena di dalam pesawat, dia tidak bisa meluapkan amarahnya. Lisa yang berada di sebelahnya menguping pembicaraan mereka berdua,
dia mengusap-usap rambut pendeknya sambil tersenyum menatap ke arah Damar. Lisa terlihat sedang memeluk sebuah benda yang terlihat seperti sebuah buku di tangannya. Jika lebih teliti melihatnya, di atas buku itu terlihat seperti ada gambar lukisan yang tertumpuk. Tak selang berapa lama, pesawat pun mulai mendarat di kota LH. Damar pun mulai terbangun dan menggeliat. Rima yang berada di sebelah tersenyum dan bertanya, apakah ada orang yang akan menjemputmu? Tidak ada, ujar Damar. Oh, kalau begitu kebetulan, sebentar lagi akan ada orang yang menjemput saya. Jika orangnya sudah sampai, Anda bisa pergi bersama dengan saya. Sekarang kurang lebih sudah waktunya untuk makan, kita sambil menunggu sambil makan saja, ujar Rima. Damar menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga berjalan beriringan menuruni pesawat, berjalan melewati lorong, dan menuju pintu keluar bandara. Sementara itu, Tandi juga mengikutinya di belakang. Melihat punggung Damar saja wajahnya sudah menunjukkan emosi yang membara. Setelah keluar dari bandara, Damar melihat suasana perubahan kota yang membuatnya cukup asing ketika melihatnya. Damar menutup mata, dia menarik napas panjang, lalu kembali membuka matanya. Dia bergumam, setelah terkurung 9 tahun lamanya, kota LH, akhirnya aku kembali lagi. Bersambung. 63. Ayah, aku kembali. Kota LH, kampung halamannya, dia telah hidup di sini selama 18 tahun. Sekarang dia sudah berumur 27 tahun, sudah lebih dari 9 tahun lamanya dia meninggalkan kota LH. 9 tahun ini, bagi Damar sudah banyak sekali hal yang terjadi dan telah dia lalui. Namun sebenarnya dia terkadang selalu teringat dengan orang-orang yang telah menjebaknya 9 tahun yang lalu. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan mungkin menjadi Zero, dan juga tidak mungkin bisa memiliki kemampuan seperti sekarang. Melihat Damar yang mendesah, Rima dengan senyumnya bertanya, apa kamu adalah orang kota LH? Damar membalas senyumnya dan menjawab, ya, saya terlahir di sini, tetapi sudah sangat lama sekali saya meninggalkan kota ini. Oh, di sebelahnya terlihat Lisa yang sedang menggendong papan gambar, dia sangat penasaran dengan Damar dan bertanya, jadi alasanmu kembali saat ini untuk bertemu keluarga atau karena bekerja? Bertemu keluarga. Hati Damar perlahan-lahan mulai tergerak, apa kepulangan ini termasuk untuk bertemu keluarga? Di kota LH, selain ibu dan ayah, dirinya bahkan tidak memiliki keluarga dekat lainnya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, itu karena keduanya. Wajah Rima menampakkan senyumnya dan berkata, ngomong-ngomong tentang pulang kampung, kami masih belum tahu Pak Damar ini bekerja sebagai apa ya. Damar mengelus-elus hidungnya lalu berkata, sekarang ini masih belum bekerja, masih menganggur. Keduanya sedikit tertegun, lalu pada saat itu datanglah seorang pria paruh baya menghampiri. Dia melihat ke arah koper yang dibawa Rima dan berkata, Bu Rima. Saat pria itu menyapa, dia secara langsung mengangkat koper milik Rima dan Lisa lalu berkata, mobil sudah siap terparkir di luar, apa kita akan kembali langsung ke kantor? Rima menggelengkan kepalanya berkata, saya ingin mengajak rekan saya untuk pergi makan dulu. Pria itu terdiam sejenak, lalu dengan cepat berkata, Bu Rima, apakah Anda belum mengetahuinya, semenjak kepergian Anda dari kantor, akhir-akhir ini kondisi kantor sangatlah kacau. Saat mereka tahu Anda hari ini kembali ke kota LH, mereka semuanya sedang menunggu kedatangan Anda di kantor pusat. Rima mengerutkan dahinya, lalu Damar tersenyum kecil berkata, tidak apa-apa, silakan Anda menyelesaikan urusan Anda terlebih dahulu. Saya akan berada di kota LH untuk waktu yang lama, bahkan mungkin akan tinggal menetap di sini. Jika ada kesempatan, kita bisa pergi untuk makan bersama. Lalu tentang kejadian barusan tidak perlu dimasukkan ke hati, itu hanya masalah biasa. Rima menampakkan wajah tidak enaknya dan berkata, saya benar-benar minta maaf, bagaimana kalau besok saja, besok malam kita janjian untuk bertemu lagi. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, baik, tidak masalah. Baiklah kalau begitu, nanti saya akan hubungi kembali via WhatsApp ya, ujar Rima. Damar kembali menganggukkan kepalanya. Saat Rima dan Lisa pergi meninggalkan Damar, dia langsung berbalik badan dan berjalan ke tempat menunggu taksi. Di belakangnya sudah ada Tandi yang memakai masker dan berdiri di sana. Dia melihat punggung Damar dengan tatapan mengerikan. Lalu selang beberapa saat, terdengar suara nyaring yang memanggil, Tandi. Tandi langsung menoleh,
Di antara kerumunan orang itu, terlihat Diska yang berdiri di sana. Lalu Tandi dengan cepat membungkuk dan berkata, "Kak Diska. Cek-cek, tugas yang aku perintahkan padamu bagaimana kabarnya?" tanya Diska. "Sudah beres," ujar Tandi dengan percaya diri. "Oke." Diska menganggukkan kepalanya terlihat puas dengan jawaban Tandi dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu melihat wanita cantik kota JC. Sebentar lagi kamu akan memberikan aku hasil yang memuaskan, tidak peduli bagaimana caranya, kamu tetaplah seorang selebriti." "Jangan dibahas lagi Kak Diska, wanita cantik di kota JC ada banyak sekali. Aku tadi di pesawat bertemu dengan wanita cantik nan memesona, tetapi sialnya aku malah dipermalukan oleh seorang bocah dan membuatku kelewat emosi." Tandi menunjuk-nunjuk ke arah Damar yang perlahan mulai berlajan jauh. Diska mencoba melihatnya, lalu dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Loh, dilihat dari belakang dia kelihatan seperti Damar." Namun dengan cepat dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak mengira bahwa Damar akan berani kembali ke kota LH. Di matanya, Damar pasti kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota JC. Sementara nama baik Damar di kota LH memang sudah sangat buruk, kepulangannya ini sepenuhnya seperti dia tidak mampu lagi menemukan keberadaan dirinya sendiri di kota ini. "Ayo pergi." Dia merangkul pundak Tandi dan berkata, "Ya ampun, pria sebesar kamu ini kenapa pakai riasan muka segala, aku jadi mual melihatnya." "Ya mau bagaimana lagi, gadis muda zaman sekarang senangnya dengan yang seperti ini. Berdandan layaknya orang Korea, lalu tinggal memilih satu gadis yang tepat." Lalu dengan percaya diri Tandi berkata, "Dan juga akan lebih mudah mendapatkan banyak penggemar wanita." Damar yang telah mengantre menunggu taksi, akhirnya mendapatkannya taksi dan berkata pada supir, "Four Seasons Garden." Four Seasons Garden, merupakan sebuah nama distrik kecil yang juga merupakan tempat ayah dan ibunya tinggal. Walaupun sebagai seorang Zero, tetapi dia selalu mengikuti perkembangan kabar ayah dan ibunya. Sama dengan Damar setelah kejadian itu berlalu, nama ayah Damar pun telah dihapuskan dari silsilah keluarga. Selain itu dia pun telah dipecat dari kantor keluarga Ardiansyah, bahkan harta yang dimiliki ayahnya pun telah disita oleh keluarga Ardiansyah. Di bawah pengaruh besar keluarga Ardiansyah di kota LH, ayahnya pun menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi setelah Damar bergabung menjadi Zero, mulailah terjadi perubahan. Sebuah perusahaan dengan antusias mencari keberadaan ayah Damar, dan memberinya gaji yang besar hingga ayah ibunya pun dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Satu-satunya hal yang membuatnya menderita adalah perihal dirinya yang menjadi Zero itu sendiri. Dia tidak boleh memberitahukannya pada ayah dan ibunya, sehingga di mata ayah dan ibunya selama ini adalah mengira bahwa Damar masih mendekam di dalam penjara. 1 jam kemudian, mobil itu berhenti di depan pintu gerbang distrik kecil itu. Dia kemudian membayar taksinya dan berdiri di depan pintu gerbang. Dia gugup dan jantungnya berdegup kencang. Walaupun akan bertemu ayah dan ibunya sendiri, tetapi mereka sudah terpisah cukup lama selama 9 tahun. Dia menghela napasnya dan berjalan masuk ke dalam, lalu menanyakan pada satpam penjaga di sana tentang lokasi detailnya. Dia mengencangkan tali ranselnya dan berjalan masuk ke dalam. Four Seasons Garden, gedung 5 kamar 504, Damar keluar dari lift dan tatapannya mengarah ke pintu kamar 504. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat ternyata pintunya tak terkunci. Saat dia semakin mendekat, dari dalam kamar itu seperti terdengar suatu suara. "Rudy, kamu ini tak cukup amanah?" Sebuah suara terdengar dari dalam kamar itu lalu kembali berkata, "Entah bagaimanapun caranya, kamu juga berasal dari keluarga Ardiansyah. Kamu menjabat sebagai wakil direktur utama di Navis Group, menandatangani sebuah kontrak seharusnya masih dalam batas kewenanganmu. Selain itu, kerja sama antar kedua perusahaan juga akan memberikan keuntungan untuk kalian." Rudy Ardiansyah, dia merupakan nama ayah dari Damar. "Aku sungguh tak bisa membantu," ucap Rudy sambil menghela napasnya dan berkata, "Lagi pula, setelah kejadian itu terjadi, kamu membiarkan mereka menghapus nama keluarga kami dari silsilah." Suara itu terdengar sangat berbeda. Damar merasakan sakit di hatinya tetapi dia sendiri pun tak berdaya. Pada saat penghapusan nama itu, bukannya karena Damar telah menculik gadis itu. Suara itu mencibir dan berkata, "Rudy, aku datang ke sini karena ingin bicara baik-baik denganmu. Surat kontrak ini,
kamu harus menandatanganinya. Jika tidak, aku beritahu kamu satu hal, bahwa janganlah berpikir kamu akan hidup tenang di kota LH, aku akan mencari orang untuk mengganggu ketenangan hidup kalian setiap harinya. Damar telah mengetahui siapa orang itu, setelah kejadian itu terjadi, dia adalah orang yang menyarankan pada anggota keluarga untuk menghapus nama keluarganya dari silsilah keluarga Ardiansyah, namanya adalah Joni Ardiansyah. Orang ini merupakan salah satu yang masih dalam satu garis keturunan dengan keluarga Ardiansyah. Pada saat Rudy sudah tidak memiliki kedudukan lagi di keluarga dan telah dihapuskan namanya dari silsilah keluarga, dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kejadian itu. Dia telah berhasil mengambil alih perusahaan yang telah dikelola oleh Rudy. Setelah selesai berbicara, dia masih mencibir dan berkata, jika bukan karena adanya penilaian kinerja tahunan dalam keluarga selama periode terakhir ini, kinerjaku tidak bagus dan aku akan datang padamu untuk meminta bantuan. Aku sudah bicara baik-baik tapi kamu masih tak mau juga. Tak tahu diri. Rudy menghela napasnya dan berkata, Joni, kamu ini jangan keterlaluan, selama 9 tahun ini, aku sudah cukup bersembunyi, tidak melawan, dan juga telah dihapus dari silsilah keluarga, untuk apa kamu berbuat seperti ini? Jangan bicara omong kosong denganku, kamu tanda tangan atau tidak. Joni terlihat sudah kehilangan kesabarannya, lalu dia mencibir, jika tidak mau tanda tangan, aku bisa jamin, kehidupanmu bersama istrimu tidak akan aman, aku masih ingat menantu perempuanmu itu menderita asma. Kamu, suara Rudy terdengar dipenuhi dengan amarah. Jangan tanda tangan. Lalu pada saat itu Damar berjalan menghampiri mulut pintu dengan nada suara yang sangat dingin. Suara itu terdengar, dan orang yang berada di ruangan itu pun seketika menengok ke arah suara itu. Damar, seketika tubuh Rudy pun bergetar hebat dalam ruangan itu. Damar menatap ayahnya, rambut ayahnya kini telah sepenuhnya memutih. Terlihat jelas bahwa dalam 9 tahun ini, ayahnya telah menerima banyak sekali tekanan batin di hidupnya. Tetapi dia tetap saja mendukung keluarga ini. Melihat keriput di wajah ayahnya, Damar seolah tidak memedulikan pria parubaya yang ada di ruangan itu. Dia menjatuhkan tas gendongnya, tubuhnya gemetaran, dia menatap langsung ayahnya, dan langsung berlutut sambil berkata, Ayah, aku kembali. Mata Rudy seketika berkaca-kaca, dia benar-benar tak memedulikan keberadaan Joni di sana, bola matanya seketika memerah dan air mata pun mulai jatuh dari pelupuk matanya. Kemudian dia berjalan ke arah Damar dan membantunya berdiri, mengusap air matanya, menepuk-nepuk bahu Damar tanpa sepatah kata apapun. Kembalilah, nak, kembalilah. Loh, bukannya kamu harusnya dipenjara seumur hidup. Bagaimana caranya kamu kembali? Oh, kamu pasti kabur dari penjara, kan? Tanya Joni yang terduduk di sofa ruangan. Kemudian dia tampak berpikir sejenak, menatap Damar sambil mencibirnya, yang baru saja mengatakan jangan tanda tangan itu kamu, kan? Damar menyeka air matanya, lalu menoleh ke arah Joni di sampingnya. Kata demi kata terucap dari bibirnya, sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengancam ayahku bukan? Bersambung. 64. Benalu dalam keluarga. Sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengancam ayahku bukan? Damar menatap Joni, tak terlihat sama sekali perasaan dalam tatapannya. Sepasang matanya memancarkan aura yang sangat dingin dan mencekam. Hal itu membuat Joni yang terduduk di sofa seakan berada dalam gudang es dan menjadi gemetaran. Suara Joni menjadi terbata-bata, tatapan Damar itu benar-benar membuatnya cukup bergidik. Rudy yang melihat kondisi ini, raut wajahnya seketika berubah. Dia mengira Damar masih mendekam di penjara selama 9 tahun ini, dan juga mengira Damar baru saja terbebas. Jika dia berbuat sesuatu lagi karena masalah yang baru saja terjadi, dia khawatir jika Damar akan kembali dijebloskan ke penjara. Dia lalu dengan cepat berkata, pergilah, surat kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Joni masih ingin berkata ancamannya lagi, tetapi melihat tatapan Damar, dia tak berani mengungkapkannya, lalu dia berdiri sambil mengangkat tas kantornya. Sesaat melewati tubuh Damar, suara dingin Damar kembali terdengar di telinganya lagi dan berkata, jika Anda berani-beraninya mencari masalah lagi, Anda akan tahu akibatnya. Ya, dia mengerti dan bisa membayangkannya. Kebutaan seperti apa yang sudah dialami ayahnya selama 9 tahun ini. Saat dulu ketika dia menjadi Zero, dia tak bisa kembali pulang dan juga tak berdaya untuk bertindak apapun.
Tetapi sekarang, dia telah kembali pulang, dia tak akan membiarkan ayahnya sendiri menderita lagi. Johnny menelan ludahnya dan berjalan melewati Damar. Melihatnya telah pergi, sikap dinginnya yang mencekam seketika hilang begitu saja. Dia melepaskan tas punggungnya, lalu melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, maaf, membuat kalian khawatir selama 9 tahun ini." Rudy membiarkan air matanya yang sekian lama tertahan itu pun menetes begitu saja, sambil terisak dia berkata, "Kembali pulang lebih baik, nak. Kamu tak tahu, selama 9 tahun ini, sudah tak terhitung ayah dan ibu mengunjungimu ke penjara, tetapi tak pernah sekalipun bisa menemuimu. Ayah berusaha untuk baik-baik saja, tetapi ibumu terus merasa sedih. Tetapi sekarang kamu akhirnya telah kembali." Hidung Damar seketika terasa gatal. Dia segera teringat, dia melirik-lirik sekitar dan bertanya, "Oh ya, lalu ibu di mana?" "Ibumu pergi mengunjungi rumah tantemu, karena hari ini hari ulang tahunnya. Sebenarnya ayah juga ingin pergi menemani ibumu, tetapi tiba-tiba Johnny menelepon dan ingin bertemu karena ingin membahas suatu hal, jadinya ayah tak bisa ikut pergi." Lalu ayahnya pun kembali berkata, "Nah, kebetulan kalau begitu, kita pergi sama-sama saja, sekalian bertemu dengan tantemu." Mengatakan itu, dia menghela napasnya lalu berkata, "Semenjak setelah kejadian itu, anggota keluarga Ardiansyah lainnya telah memutus kontak dengan keluarga kita, tetapi saudara dari keluarga ibumu, masih terus menghubungi kami." Suasana hatinya perlahan mulai membaik, lalu dia menepuk bahu Damar dan berkata, "Ayo, kita sama-sama pergi ke sana." Damar menganggukkan kepalanya, lalu dia menaruh tasnya di atas sofa dan berjalan keluar bersama ayahnya. Penghasilan tahunan Rudy bisa dibilang cukup baik, sekarang dia bisa membeli sebuah bungalow, dan memiliki sebuah mobil yang bagus. Setelah menaiki mobil, Rudy terus menceritakan kejadian apa saja yang sudah terjadi selama 9 tahun ini, mengobrol seperti topik yang tak ada habisnya. Damar pun mendengarkannya tanpa bersuara. Karena sebenarnya dia sendiri sudah mengetahui banyak hal itu. Walaupun di masa saat dia menjadi Zero, dan tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi dia selalu memperhatikan apa yang telah mereka alami. Tak butuh waktu lama mereka pun telah sampai di sebuah distrik kecil. Setelah memarkirkan mobilnya, ayah dan anak ini pun berjalan memasuki sebuah gedung. Baru memasuki lantai utama, tatapan Damar seketika tertuju pada satu arah. Di sana seorang pemuda berusia 20 tahunan sedang menundukkan kepalanya dan tampak berjalan dengan sedih menuju keluar dari area itu. Mata Damar seketika berbinar, dia mengenal orang itu, yang ternyata merupakan teman semenjak kecilnya dulu. Seorang sahabat yang bernama Bagas. Bagas bukan merupakan anak kaya raya, tetapi pertemanannya sangat baik dengan Damar. Mereka mulai berteman semenjak berada di taman kanak-kanak, hingga mereka telah lulus SMA pun mereka adalah teman sekelas. Setelah lulus SMA, Damar berkuliah di Universitas LH, namun karena nilai Bagas tidak lebih bagus darinya, dia akhirnya harus berkuliah menempuh pendidikan sarjana di luar provinsi. Saat Damar masuk penjara, mereka berdua mulai kehilangan kontak. 9 tahun tak bertemu, tak banyak perubahan yang terlihat dari penampilan Bagas. Tetapi dia terlihat seperti sedang terkena masalah dan nampak putus asa. "Ayah pergi duluan saja bertemu tante, aku nanti akan menyusul," ujar Damar. Rudy terlihat sedikit bingung, lalu menganggukkan kepalanya, "Tante tinggal di lantai 7 unit 7-8, kamu nanti menyusul ke sana ya, sekalian ayah akan beritahukan berita kepulanganmu pada mereka." Damar menganggukkan kepalanya. Setelah izin dengan ayahnya, dia segera berlari menghampiri Bagas. Ketika Bagas sudah berjalan sampai pintu gerbang, tangannya terlihat seperti sedang membawa 2 kotak hadiah. Pada saat itu dia berdiri di pinggir jalan depan pintu gerbang itu dan terlihat sedang menunggu taksi. "Bagas!" Damar berteriak memanggilnya. Bagas tertegun, lalu dia menolehkan kepalanya ke sumber suara. Saat dia melihat ternyata Damar yang memanggilnya, rasa kacau dalam dirinya saat itu seketika menghilang. Dia membelalakkan matanya, dan dengan girang dia berkata, "Astaga, Damar." Aura bahagia terlihat terpancar dari dalam dirinya, Damar yang melihatnya pun menjadi tertawa. Bahkan walau 9 tahun tak bertemu, walau Damar telah dicap sebagai seorang pemerkosa, tetapi Bagas tak terlihat ketakutan saat melihat Damar,
tidak juga menghina Damar, yang ada dia malah terlihat gembira saat melihatnya. Dia memang benar-benar sahabat terbaik Damar, dia seperti seorang saudara. Bagas seketika meletakkan kotak hadiah itu di jalan, dan berjalan menghampiri Damar, dia memukul-mukul ringan dada Damar dan berkata, "Astaga, waktu dulu kamu tiba-tiba menghilang. Aku bahkan bertanya ke kawan baikmu di sekolah, mereka bilang kamu ditangkap karena sudah memerkosa seorang gadis dan dijebloskan ke penjara. Tetapi terlepas dari semua berita itu, sebenarnya apa yang telah terjadi?" tanya Bagas sambil menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu tidak menyalahkanku?" tanya Damar keheranan. "Aku bahkan sudah tahu seperti apa bau kentutmu itu, kamu adalah orang yang berperasaan dan pemberani. Mana mungkin kamu berani melakukan tindakan pemerkosaan seperti itu?" Bagas berkata sambil tersenyum. Damar tak mampu berkata apapun. Dia kemudian berdeham dan berkata, "Yah, itu ceritanya panjang, alasan jelasnya aku pun tak tahu, hanya saja yang pasti, aku sepertinya sudah dijebak." "Jadi kamu sebenarnya sia-sia selama ini mendekam 9 tahun di penjara?" Bagas mengerutkan dahinya. "Aku dibawa pergi begitu saja ketika aku baru saja masuk ke dalam penjara, lalu setelah itu masuklah sebuah kelompok misterius. Karena 3 tahun lalu ada sebuah insiden yang membuatku hilang ingatan, jadi baru-baru ini aku baru saja bisa memulihkan ingatanku lagi," ujar Damar dengan serius. Bagas cukup tercengang mendengar cerita Damar, setelah mendengar itu, dalam hati dia berkata, "Ini sulit dipercaya." Damar dalam hati menghela napasnya, fakta ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Tetapi di dalam hatinya dia tetap sangat bahagia, walaupun sudah 9 tahun tak berjumpa, hubungan keduanya tetap tidak berubah dan tidak menjadi canggung. Melihat hadiah yang dibawanya, Damar dengan heran bertanya, "Kalau kamu? Barusan aku lihat kamu seperti orang yang lagi putus asa, apa ada masalah di kerjaan? Atau karena hadiahmu itu ditolak?" "Kasih hadiah apanya?" Bagas mendengar itu langsung menghela napasnya dan berkata, "Aku baru saja menemui ayah mertua, tetapi malah diusir." "Diusir?" tanya Damar keheranan, "ada masalah apa?" "Bukan karena masalah uang," Bagas menghela napasnya dan berkata, "Aku dan pasanganku saat masih kuliah di tingkat 3 mulai berpacaran, sampai sekarang hubungan kami sudah berjalan 6 tahun. Kamu juga tahu, kedua orang tuaku hanya bekerja menjadi buruh, yang juga tak punya banyak uang. Saat aku masih sekolah pun, nilaiku juga tak bagus, setelah lulus akhirnya aku mendapat pekerjaan jadi seorang sales biasa. Aku menghabiskan waktu 5 tahunku, selain untuk menabung, mengirit uang untuk makan, ditambah juga menyisihkan uang untuk orang tuaku. Itu semua membuatku kesulitan untuk bisa membayar uang muka untuk membangun sebuah rumah di kota LH. Aku jadi membayangkan, kalau saja sudah punya rumah, aku pasti bisa segera membicarakan rencana pernikahan dengan keluarga pacarku. Tetapi persyaratan keluarga mereka benar-benar, belum sampai menyelesaikan pembicaraannya, dia segera menggelengkan kepalanya. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, "Mereka punya persyaratan apa?" "Pertama, hak milik rumah harus atas nama pacarku," ujar Bagas. Dia kembali melanjutkan, "Ini bisa dibicarakan baik-baik, karena aku memang sungguh-sungguh mencintai pacarku. Tetapi, mereka sekarang malah memintaku memberi mahar, dan mahar itu senilai 2 miliar. Damar seketika tertegun mendengarnya. Mahar senilai 2 miliar bagi orang biasa sangatlah berlebihan. "Mana mungkin bisa sebanyak itu," ujar Damar keheranan. "Keluarganya memiliki seorang adik laki-laki," ujar Bagas. "Mungkin kira-kira orang tuanya ingin membelikannya sebuah rumah, jadinya menanyakan padaku uang 2 miliar. Dan di kondisi yang sekarang ini, jika tak mampu memberinya 2 miliar, maka kami tidak bisa menikah, aku dan pacarku mau tak mau harus putus." "Lalu kamu bilang apa ke pacarmu?" tanya Damar. "Pacarku." Membicarakan pacarnya, dia menghela napasnya dan berkata, "Dia juga membantu keluarganya berbicara tentang hal ini, dia ingin hidup denganku selamanya, tetapi aku bahkan 2 miliar saja tak mampu untuk memberinya, itu tandanya aku tak cukup mencintainya." "Pacarmu memang tak tahu kondisi keluargamu seperti apa?" tanya Damar keheranan. "Dia sudah tahu, tetapi dia tetap bersikeras seperti itu, bahkan dia bilang kalau keluarganya telah menjodohkannya dengan pria lain. Jika aku tak sanggup memberinya 2 miliar, maka kami akan putus," ujar Bagas dan kembali lagi dengan raut wajah putus asanya. Damar pun terdiam,
benar-benar benalu dalam keluarga. Bersambung. 65. Berpisah lebih baik. Mendengar cerita Bagas, Damar pun terdiam. Sebagai seorang menantu yang pernah dicampakkan selama 3 tahun, dia merasa pengalamannya sendiri selama 3 tahun itu sudah sangatlah menyedihkan. Jika sekarang dibandingkan dengan Bagas, dia merasa Bagas benar-benar sial. Damar mengerutkan dahinya berkata, lalu adiknya sendiri. Adiknya berpikir seperti apa? Adiknya, Bagas berkata sambil memanyunkan bibirnya, tak perlu ditanya, dia itu pengangguran, gemar berjudi, tapi aku juga tak mampu berbuat apapun. Di dalam keluarganya, dia adalah anak laki-laki satu-satunya, jadi semenjak kecil sampai besar selalu dimanja, benar-benar tak bisa berbuat apapun lagi. Setelah bercerita, dia melihat dan bertanya ke arah Damar, Damar, coba tolong kasih aku saran, aku jadinya harus bagaimana? Damar mengusap-usap hidungnya dan berkata, pacarmu itu memangnya tak memikirkan bagaimana kehidupan kalian selanjutnya setelah menikah. Misalnya, kamu sudah meminjam uang 2 miliar, lalu setelah menikah, ditambah lagi harus membayar cicilan rumah sebesar 2 miliar juga, mau tak mau kalian harus bisa melunasinya bersama, kan? Apa pacarmu itu tak memikirkan hal-hal ini? Bagas kembali menunjukkan wajah putus asanya, apa mungkin dia sebenarnya tak mau menikah denganku ya? Jadi dia membuatku kesulitan dan menyerah. Tetapi kita sudah berpacaran selama 6 tahun lamanya, aku sangat mencintainya, dan aku merasa dia mencintaiku juga. Tetapi kondisinya saat ini. Damar menghela napasnya, Bagas, aku beritahu kamu sebuah wejangan, aku rasa kamu lebih baik putus saja. Coba kamu renungkan dulu baik-baik kondisimu saat ini. Semisal kamu memang memiliki uang 2 miliar dan memberikannya ke mereka dan kamu pun menikah, lalu selanjutnya bagaimana? Pacarmu ini sangat jelas sekali memanjakan adiknya, padahal adiknya hanyalah seorang pengangguran dan penjudi, yang benar-benar tak bisa diandalkan. Nanti kamu tak hanya harus menghidupi keluargamu sendiri, tetapi juga harus menghidupi keluarga mereka. Selain orang tuanya, kamu pun masih harus menghidupi adiknya itu. Lalu saat adiknya menikah dan mempunyai anak, semuanya harus kamu yang, Damar dengan sangat rinci menjelaskan pada Bagas. Wajah Bagas pun seketika menjadi sangat kusut. Dia merupakan orang biasa, tetapi dia dipaksa menghadapi kondisi ini, sebenarnya dia pun telah sejak lama sudah memikirkan untuk putus saja. Jika kita melihatnya, dia memang sangat menyukai pacarnya itu, walaupun sudah menjalin hubungan selama 6 tahun dan perasaan mereka terpaku di sana. Tentu saja Damar menyarankan untuk putus karena dia sendiri merasa bahwa Bagas pasti akan menemukan wanita yang jauh lebih baik daripada pacarnya yang sekarang itu. Dari reaksi Bagas yang terlihat saat Damar menasehatinya, Damar pun bertekad akan membantu sahabatnya itu, yang terpenting setidaknya jangan sampai membuat Bagas menjadi stres seumur hidupnya hanya karena masalah uang. Apa yang kamu bicarakan memang masuk akal, ujar Bagas sambil menghela napasnya. Aku hanya merasa sedikit tak rela. Bagas. Lalu pada saat itu, terdengar suara dari arah pintu masuk gerbang. Damar dan Bagas seketika menoleh ke sana, ternyata sedang ada 2 orang yang berjalan menghampiri. Seorang lelaki parubaya dan juga seorang gadis. Bagas pelan-pelan berkata, dia itu adalah pacarku, namanya Farah Nugroho, dan yang satunya lagi adalah ayahnya, Agung Nugroho. Perempuan di sisi Damar yang selalu berkomunikasi dengannya ialah Dr. Lilia, juga wanita setingkat Dewi seperti Wendy Kang, tetapi Farah ini cukup sulit untuk masuk ke dalam kriteria wanitanya. Damar terlihat menyipitkan matanya, dia mengira Farah itu adalah seorang gadis yang cantik sedunia, tetapi saat dia melihatnya, dia ternyata gadis yang biasa saja. Saat itu, mereka berdua datang menghampiri dan melihat ke arah Damar, Agung lalu melihat ke arah Bagas dan berkata, Bagas, usia Farah sudah tak muda lagi, jadi tak bisa menunda-nunda lagi. Jika kamu tak sanggup mengeluarkan uang, jangan lagi saling berhubungan, putuskan saja hubungan kalian itu. Farah yang berdiri di sebelah ayahnya itu terlihat biasa saja, jelas sekali mereka mengejarnya. Sebenarnya dia memang ingin putus dengan Bagas, tetapi akhirnya masih akan dipikirkan lagi baik-baik dengan Farah. Raut wajah Bagas pun mulai berubah. Dia menatap ke arah ayah Farah sambil menghela napas dan berkata, kalian sangat bersikeras dan memaksa, sebenarnya saya hanya menginginkan pernikahan yang sederhana saja dan sudah pasti akan tetap menghormati kalian. Walaupun penghasilan saya tidaklah besar,
tetapi untuk di kota LH sendiri masih termasuk di atas rata-rata. Sudahlah, kita putus saja. Setelah dia selesai berbicara, Damar cukup bisa merasakan Bagas sepertinya sudah sangat lelah. Farah yang melihat Bagas berkata seperti itu, seketika raut wajahnya menjadi berubah, tetapi dengan cepat dia segera memasang raut wajah biasa saja. Kamu jangan jadi salahkan saya dan Farah, kalau mau ya salahkan saja dirimu sendiri yang mengecewakan, yang tak mampu memberikan Farah apapun. Agung menatap Bagas dan berkata, ya sudah kalau begitu, selanjutnya jalani kehidupan masing-masing. Jangan saling mencari satu sama lain. Bagas menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Damar menolehkan matanya, dan membuka mulutnya berkata, sekarang biaya pernikahan sangat tinggi, saya juga tak tahu mengapa, saya mengira ini seperti sedang menjual seorang gadis. Hati Bagas emosi mendengarnya, tetapi karakter dalam dirinya seperti sedang terpukul oleh keadaan ini. Dia mendengar apa yang barusan Damar katakan dan tak berusaha untuk menyelanya. Karena dalam hatinya dia pun memikirkan hal yang sama. Agung menatap ke arah Damar dan berkata, siapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Damar mengusap-usap hidungnya lalu menepuk Bagas, sudahlah, Bagas, tak ada yang perlu disedihkan lagi, pisah ya pisah saja, pasti akan menemukan yang lebih baik. Yang terpenting kamu harus punya uang, gadis seperti apapun pasti nanti akan kamu dapatkan. Farah mengerutkan dahinya. Kemudian ayah Farah pun mencibirnya, kamu juga, kan, sudah tahu syarat utamanya adalah uang, dia harus punya uang, supaya dia dan Farah bisa segera menikah dengan lancar. Dia hanya tinggal mengeluarkan uang mukanya saja, yang paling hanya seharga rumah 2 kamar kecil dan 1 ruang tamu. Sudahlah, Farah, kita pulang saja, tantemu akan segera mengenalkanmu pada seorang pria. Latar belakang keluarganya pun sangat bagus, kamu besok bersiap untuk bertemu dengannya. Oh, keluarganya baik, tetapi ia tidak tahu apa bisa sebanding dengan keluarga kalian, cibir Damar. Farah menatap ke arah Bagas dan berkata, Bagas, apa maksud temanmu ini, apa dia mau menjelekkan semuanya? Kalau kamu bisa sedikit peka, apa kita akan ribut seperti ini? Sudahlah, dia ini sampah, jadi jangan menyalahkan kita, ujar ayah Farah menimpali. Bagas sebenarnya sedikit takut dengan gadis ini, dan tak berani melawannya. Damar menepuk Bagas, lalu dengan senyum berkata, sudahlah, tak usah ribut lagi, lebih baik cari uang saja, kan? Besok kamu datang ke kantorku untuk bekerja, aku akan berikan kamu gaji tahunan sebesar 10 miliar. Saat Damar mengucapkan itu, Bagas seketika tertegun. Dia mengira kepulangan Damar ke kota LH pastinya tidak memiliki uang, mengatakan hal seperti itu, mungkin hanya sedang membantunya memberi muka saja kepada mereka. Dia diam-diam melirik Damar dan merasa bersyukur. Sesaat Farah dan ayahnya baru saja beranjak pergi meninggalkan mereka, ayah Farah menoleh ke arah Damar, dengan mencibir berkata, kamu punya perusahaan. Dan mau kasih dia gaji tahunan 10 miliar. Omong kosong. Farah dengan nada mengejek pun berkata, bahkan aku juga belum pernah dengar dia punya teman yang kaya raya. Damar pun tersenyum dan berkata pada Bagas, kartu bank. Cara tepat untuk menghadapi keluarga Farah secara ampuh adalah dengan membuat mereka langsung menyesalinya. Saat Bagas mendengar apa kata Damar barusan, dia sebenarnya tak tahu apa maksudnya. Dan dia dengan sengaja mengeluarkan sebuah kartu bank. Damar mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa digit nomor kartu bank itu. Kemudian dia berkata pada Bagas, besok aku akan ajak kamu ke kantor untuk bekerja, jadi aku sudah kirimkan terlebih dulu gaji tahunanmu. Ding! Di saat yang bersamaan, ponsel Bagas berdering dan terdengar bunyi pesan masuk. Bagas seketika mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi kebingungan, namun seketika tatapannya berubah seolah tak percaya, Damar, kamu barusan mengirimku uang 10 miliar. Kamu pasti sudah gila. Damar tersenyum dan berkata, pembayaran di muka, besok kamu sudah bisa mulai untuk bekerja, gajimu tahun ini sudah dikirimkan. Penipu, ujar Farah dengan senyum juteknya. Lalu dia melangkah maju dan segera merebut ponsel milik Bagas. Saat dia telah berhasil memegang ponsel Bagas, raut wajahnya seketika berubah dan langsung menatap Damar, kamu benar-benar mengirimnya 10 miliar. Damar lalu tersenyum dan berkata, untuk apa aku membohongi kalian? Apa kalian cukup berharga untuk aku tipu? Mulai besok,
Bagas akan menjadi salah satu orang terkaya di kota LH. Ayah Farah yang berada di sebelahnya pun segera mengambil ponsel Bagas dan melihatnya, seketika wajahnya pun berubah pucat saat melihatnya. Ini merupakan kejutan yang sangat besar bagi Bagas. Tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Bagas bahwa Damar ternyata tak sedang bercanda. Mungkin dia memang belum sepenuhnya pulih. Sedangkan ayah Farah yang baru saja tercengang dengan apa yang terjadi, seketika raut wajahnya berubah dan memberikan senyuman. Bagas, sekarang kamu sudah punya uang, jadi masalah mahar sudah bukan jadi hal yang perlu kamu pusingkan lagi. Kamu dan Farah bisa hidup bersama selama bertahun-tahun lamanya. Ayo kita kembali dan bagaimana jika kita berdiskusi tentang tanggal pernikahan kalian. Damar cukup kaget, dia awalnya hanya ingin Farah dan ayahnya ini menyesal saja, dia tidak menyangka bahwa ayah Farah ternyata bermuka tebal. Bagas menghela napas panjang, dia menunjukkan ekspresi terima kasihnya pada Damar, lalu menatap ke arah Farah dan ayahnya sambil berkata, "Sudahlah lupakan saja, hubungan kami sudah berakhir. Jadi kembalikan ponsel itu padaku." Bersambung.